Selama 12 menit depan saya akan menemani Anda untuk membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu pendidikan politik. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas dua aspek, yaitu konsep dan juga karakteristik dari pendidikan politik itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh dua orang narasumber kita, yaitu mahasiswa dari Universitas Negeri Padang, Prodi Pendidikan Pancasila. Selamat siang kepada Azwa dan juga Edwin. Yang juga Mungkin boleh tidak memperkenalkan diri secara lebih spesifik kepada para pendengar kita hari ini. Oke, baik. Selamat siang kepada pendengar semuanya. Perkenalkan, saya Edwin Cahyani dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Padang. Baik, rekan-rekan pendengar podcast sekalian, perkenalkan nama saya Azwa Aurayu dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Padang. Oke, mungkin dari rekan pendengar sudah bisa mengenal gitu ya narasumber kita pada hari ini. Maka langsung saja kita ke topik pembicaraan kita pada hari ini, yaitu mungkin pada Azwa terlebih dahulu ya. Nah, pada saat sekarang ini kan masyarakat berspekulasi bahwasannya politik itu kotor ya, bahkan ada juga dari masyarakat yang alergi pada saat mendengar kata politik. Sedangkan jika kita kaji dari aspek etimologis seperti polis dan juga politikos, itu artinya itu sangat mulia. Dan itu bagaimana menurut pendapat Azwa? Betul sekali, maka kita perlu menjadikan persoalan ini, yang mana seperti kita ketahui, polis itu diartikan sebagai negara atau kota, sedangkan politikus itu diartikan sebagai kewarganegaraan. Jadi secara mendasar politik itu adalah seni mengelola interaksi antar negara. Di Inggris, politik itu sama artinya dengan polis atau kebijakan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa politik ini adalah alat untuk menentukan nasib kita sendiri. Yang mana jika kita saja ada di politik, maka kita sama saja membiarkan orang lain itu menentukan nasib kita tanpa sepengetahuan kita sendiri. Namun sering ada tumpang tindih di antara pendidikan politik dan juga sedang membaiknya atau sosialisasi teknik. Nah, apa yang membedakan pendidikan politik sebagai sarana elegan untuk meraih kekuasaan? Nah, ini dia poin penting. Pendidikan politik itu lebih jauh dari sekadar sosialisasi saat dulu saja. Ini dapat dikatakan dengan proses pendewasaan berpikir. Menurut para ahli, pendidikan politik ini adalah usaha sadar untuk membangun tanggung jawab diri baik secara individu maupun kolektif. Tujuannya juga untuk meningkatkan literasi politik itu sendiri. Baik, saya setuju kepada Edwin. Kita berbicara soal internalisasi nilai, yang mana sebuah sistem kenegaraan yang ideal itu kita bayangkan saja seperti itu. Jadi nilai-nilai itu tidak datang begitu saja dari langit, tapi harus kita tanamkan dan kita sosialisasikan di masyarakat. Jadi sama artinya dengan pendidikan politik ini merupakan suatu jembatan untuk warga negara agar memiliki kepekaan terhadap hak, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Oke, berarti tujuannya adalah untuk menciptakan budaya politik yang baru gitu ya. Yang mana masyarakat atau warga negara tidak hanya datang begitu saja lalu pulang setelah berjemur, tapi mereka tahu mengapa dan apa tujuannya mereka di sana gitu ya. Oke. Benar sekali. Seperti kata-kata Prawira, tujuannya adalah agar rakyat ini mampu berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan prinsip kedaulatannya. Jadi bukan berpartisipasi karena dimobilisasi ataupun dibayar, tapi karena kesadaran penuh akan otoritasnya masing-masing seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada topik berikutnya, itu mengenai karakteristik. Nah, salah satu yang menarik dalam materi kita adalah rational choice, yaitu pilihan rasional. Menurut Azwa sendiri, bagaimana pendidikan politik dapat mengubah cara orang dalam memilih dari yang awalnya emosional menjadi rasional? Baik, Eva, dalam pendidikan politik modern ini itu lebih mendorong kepada penguatan analisis, yang mana masyarakat ini diajarkan untuk melakukan kalkulasi untuk rugi, bukan untuk rugi uang ya, tetapi kalkulasi dalam kebijakan, yang mana masyarakat ini setelah melakukan kalkulasi tersebut lebih mempertimbangkan efektivitasnya dalam pemilihan umum contohnya, yang mana mereka ini memikirkan apakah suara
dan memikirkan setiap tindakan politik yang mereka lakukan. Nah, dan ini juga berhubungan dengan karakteristik lainnya LIFA, yaitu etika dan tanggung jawab politik. Politik ini bukan hanya bicara tentang bagaimana cara memenangkan pemilu tersebut, tapi juga cara menjaga moral. Kita bicara soal jalur penyampaiannya fleksibel. Ada yang lantai atau tersembunyi lewat keluarga dan sekolah, dan ada juga yang terbuka melalui partai politik. Oke, bicara mengenai soal jalur terbuka, pendidikan politik kan juga mencakup partisipasi dan komunikasi konvensional ya, seperti demonstrasi atau petisi. Nah, bagaimana kita melihat karakteristik ini agar tidak dianggap sebagai tindakan anarkis? Itulah fungsi dari pendidikan politik itu. Ia memberikan batasan etika, namun demonstrasi atau petisi adalah bentuk partisipasi yang sah dalam demokrasi, selama koridornya adalah memperjuangkan kebijakan publik, bukan untuk kepentingan golongan. Ini merupakan bagian dari budaya politik kita sendiri, di mana partisipan merasa mereka punya pengaruh nyata dalam sistem kebijakan itu sendiri. Oke, satu lagi poin yang menarik adalah karakteristik dialogis dan juga modus berpandang. Menurut Azra sendiri di era digital saat ini, bagaimana pendidikan memanfaatkan kebebasan informasi? Baik Viva, yang mana kita akan mengambil nilai demokrasi, yang mana demokrasi itu menuntut keterbukaan. Jadi keterbukaan yang maksud itu pendidikan politik sekarang ini harus melalui berbagai proses, yaitu dimulai dari lembaga formal, media massa seperti televisi, film dan radio, dan diakhiri dengan media sosial untuk membentuk pendapat yang umum tetapi sehat gitu. Jadi tujuannya itu untuk agar adanya pertukaran gagasan. Jadi komunikasi tersebut tidak hanya satu arah saja, tetapi juga bersifat umum gitu, Pak. Oke, dari Itu peran pendidikan informal juga ada, Pak. Di mana di sekolah itu kan ada pendidikan kewarganegaraan, namun di rumah juga perlu diskusi antara orang tua dan anak. Nah, inilah yang membentuk moralitas dan etika berpolitik sejak dini. Oke, luar biasa sekali pembahasan kita pada hari ini yang menekankan bahwasannya pendidikan politik tidak hanya membahas soal kekuasaan saja, tetapi juga soal kedewasaan kita dalam mengelola perbedaan dan juga kepentingan bersama gitu. Nah, jadi kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini yaitu bahwasannya pendidikan politik adalah instrumen yang paling ideal untuk membangun bangsa, yang mana yang mencakup landasan ideologis yang kuat, proses pencerdasan masyarakat melalui sosialisasi hingga pembentukan pendirian nasional juga partisipatif. Nah, ciri utamanya yaitu ada dialog, etika, dan juga kesadaran bahwasanya kita semua adalah pemegang kekuasaan yang aktif. Nah, jadi terima kasih banyak pada Azwa dan juga Irin atas kesempatannya, dan juga semoga diskusi kita pada hari ini dapat menjadi menambah wawasan bagi para pendengar kita. Saya Eva, sampai jumpa pada episode selanjutnya. Selamat siang dan bye-bye.